Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba Allah, ada sebuah kisah dialog dua malaikat yang akhirnya kisah itu menceritakan tentang Ibnu Mubarak dengan Al-Muwaffaq. Kala itu Ibnu Mubarak atau Syekh Ibnu Mubarak ini adalah orang yang terkenal sebagai seorang sufi, seorang yang zuhud dan gemar musafir, sehingga banyak santrinya di mana-mana. Karena ketika beliau bepergian, selalu saja ada orang yang menimba ilmu kepadanya. Di suatu waktu, Imam Ibnu Mubarak ini melaksanakan ibadah haji. Dan ketika beliau selesai melaksanakan ibadah haji, beliau duduk di pelataran Masjidil Haram. Dengan hati merasa senang, bersyukur telah selesai melaksanakan ibadah hajinya. Semua rangkaian hajinya, dari mulai ihram, tawaf, sa'i, sampai tahallul sudah selesai. Dengan hati yang khusyuk ia pun berdoa kepada Allah, penuh harapan agar hajinya itu diterima atau mendapat predikat haji yang mabrur. Sehingga tidak terasa lagi oleh Ibnu Mubarak, ngantuk pun menghampirinya dan beliau tertidur pulas pada saat itu. Di dalam tidurnya Ibnu Mubarak bermimpi seakan-akan ia mendengar percakapan dua malaikat. Malaikat yang satu bertanya kepada malaikat yang lainnya, berapakah jumlah jamaah haji pada tahun ini? Kemudian sang malaikat yang satu menjawab, semuanya ada 700.000. Dalam riwayat lain disebutkan 600.000. Kemudian malaikat yang pertama bertanya kembali, berapakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 700.000 itu? Tentunya malaikat juga ingin tahu. Kemudian malaikat yang satu menjawab, tidak ada sama sekali, satu pun tidak ada yang diterima. Termasuk dalam hal ini adalah Ibnu Mubarak. Seketika malaikat yang bertanya itu pun termenung, membayangkan betapa naasnya jamaah haji pada tahun itu. Mereka sudah melakukan perjalanan yang begitu jauh, biaya yang begitu banyak, waktu disita, fisik pun mereka begitu melelahkan, tetapi tidak satu pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tak selang berapa lama, malaikat yang tadi menjawab tidak ada satu pun yang diterima, ia pun berkata kembali. Begini ia mengatakan, akibat amal soleh seseorang yang batal berangkat haji, seluruh jamaah haji yang 700.000 tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat yang temannya itu bertanya kembali, siapakah orang tersebut? Yakni orang yang batal berangkat haji pada tahun itu, yang menyebabkan teman-teman yang lainnya jemaah haji yang sebegitu banyak jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada awalnya tidak diterima. Penasaran malaikat. Malaikat yang ditanya itu menjawab, ia adalah Al-Muwaffaq. Mendengar kata Al-Muwaffaq, begitupun Ibnu Mubarak seketika bangun dari tidurnya. Ia begitu kaget dan bergegas untuk mencari di mana dan siapa Al-Muwaffaq ini yang diceritakan oleh kedua malaikat dalam mimpinya. Setelah ditelusuri, kalau sekarang mungkin ke tenda-tenda, ke hotel-hotel, ke kloter-kloter, ke kelompok-kelompok haji, ternyata tidak ada. Dan Ibnu Mubarak mendapatkan informasi bahwa Al-Muwaffaq batal berangkat hajinya. Memang seyogianya Al-Muwaffaq akan berangkat pada tahun ini. Setelah pulang haji,
Ibnu Mubarak kemudian mencari nama Al-Muwaffaq kepada suatu alamat yang ia terima dari orang-orang yang berangkat haji. Ternyata Ibnu Mubarak mendapatkan sebuah informasi bahwa yang ia cari itu adalah seorang tukang sol sepatu yang tinggal di daerah Damaskus, Syria. Lalu Ibnu Mubarak mencarinya. Singkat cerita, sampailah Ibnu Mubarak ke rumahnya. Lalu Ibnu Mubarak bertanya, apakah Anda Al-Muwaffaq yang batal haji tahun ini? Tanya Ibnu Mubarak, membuka pembicaraannya. Kemudian Al-Muwaffaq pun menjawab, ya, saya adalah Al-Muwaffaq yang batal melaksanakan ibadah haji. Kemudian Al-Muwaffaq bertanya, bagaimana engkau bisa mengetahuinya? Ibnu Mubarak tak mau gegabah. Ia tak lantas menjelaskan tentang mimpinya. Malah dengan segera ia mengajukan pertanyaan yang lain kepada Al-Muwaffaq. Gerangan kenapa engkau batal melaksanakan ibadah haji? Tanya Ibnu Mubarak kepada Al-Muwaffaq. Saat itu suasana menjadi hening. Al-Muwaffaq pun tidak menjawab. Al-Muwaffaq diam, Ibnu Mubarak juga diam. Al-Muwaffaq terlihat kosong pandangannya. Seakan-akan ia sedang menghayal atau berpikir atau mungkin menyesali. Ia menghela napas yang panjang untuk mengatur emosi dirinya agar bisa melanjutkan perbincangan dengan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak pun terdiam. Ia begitu sabar menanti jawaban dari Al-Muwaffaq. Kemudian Al-Muwaffaq bercerita, engkau tahu sendiri bahwa aku ini hanyalah seorang tukang sol sepatu di kota ini. Al-Muwaffaq dengan mata berkaca-kaca menjelaskan profesinya kepada Ibnu Mubarak. Ini adalah Al-Muwaffaq mengawali kisahnya. Bagaimana ia gagal melaksanakan ibadah haji. Saat itu Ibnu Mubarak tidak menimpali sepatah kata apapun. Malah ia semakin terdiam agar dapat berkonsentrasi mendengarkan penjelasan Al-Muwaffaq. Tentunya menunaikan ibadah haji adalah sebuah impian besar bagiku, kata Al-Muwaffaq. Ya, bagaimana tidak? Karena dengan hal itulah aku dapat menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Aku pun telah menabung bertahun-tahun, jauh-jauh hari dari hasil upah jasa menjahit sepatu bekas itu. Aku kumpulkan sepeser demi sepeser hanya untuk cita-cita atau impianku mewujudkan ibadah haji. Alhamdulillah, setelah sekian lama akhirnya aku kira uang tabunganku sudah cukup. Saat itu kira-kira tabunganku terkumpul 350 dirham. Sebagian riwayat menyebutkan 400 dirham. Al-Muwaffaq melanjutkan ceritanya. Namun ketika aku berniat untuk menata barang-barang bawaanku dan bergegas pergi ke Mekah, tiba-tiba istriku yang tengah hamil muda menghampiriku dan berkata, wahai suamiku, sungguh aku tidak pernah mencium aroma masakan selezat ini sebelumnya. Oh, betapa senang hatiku kiranya engkau berkenan mencari sumber aroma masakan ini. Dan mintalah sedikit kepada orang yang masak di sana, demi menuruti keinginan jabang bayi. Begitu biasanya alasan kaum wanita. Ternyata istrinya Muwaffaq ini sedang hamil muda, atau kita menyebutnya ngidam. Al-Muwaffaq lantas keluar rumah dan mencari sumber aroma masakan tersebut. Dan memang sungguh dari aroma saja telah terbayang betapa lezatnya masakan tersebut. Setelah mencari-cari, akhirnya sampailah Al-Muwaffaq di rumah seorang janda beranak pinak yang tengah memasak di dapurnya.
Tanpa berkata panjang lebar, ia segera mengutarakan maksud kedatangannya kepada rumah itu, yaitu untuk meminta sedikit saja masakan janda tersebut. "Sekali-kali janganlah engkau meminta masakan ini, karena aku tak akan memberinya," kata si janda itu. Ia menolak keras mentah-mentah permintaan Al-Muwaffaq. Tetapi Al-Muwaffaq tidak patah arang. Ia menawarkan akad jual beli. "Kalau minta tidak boleh, okelah, saya akan membeli daging yang kau masak itu." Maksudnya agar si janda ini rela memberikan masakannya meskipun dengan harga berapapun. Namun sekali tidak, tetaplah tidak janda ini. Diminta, dibeli, janda itu tetap bergeming menolak dengan keras segala apa yang ditawarkan oleh Al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq pun terheran mengapa wanita ini begitu kokoh, tak mau memberikan barang sedikit saja hasil dari olahannya. Karena Al-Muwaffaq begitu memaksa dan wanita itu pun telah kehabisan kata-kata untuk menolaknya. Akhirnya sang janda berkata, "Sungguh makanan ini tak akan kuberikan kepadamu, karena bagiku ini halal, sedangkan bagimu ini adalah hukumnya haram." Al-Muwaffaq malah semakin bingung. Kok bisa untuk dia halal, sementara untuk diriku menjadi haram? Mengapa? Padahal makanan dengan aroma selezat ini. Ternyata janda tersebut merupakan orang yang amat fakir miskin. Sedang dalam tanggungannya ini ada beberapa anak yang lemas kelaparan. Ya, mereka telah berhari-hari tak makan. Bahkan mereka sekeluarga terancam mati kelaparan. Hingga akhirnya ketika sang janda tengah menyusuri jalan mencari makanan, ia melihat bangkai keledai yang kaku terkapar di pinggiran. Kemudian ia pun mengambilnya, dan kemudian jadilah masakan yang kini tengah diperdebatkan dengan Muwaffaq. Al-Muwaffaq lantas merasa iba. Ia segera berjalan berbalik arah menuju ke rumahnya. Ia ambil sekantong uang dirham yang tadinya ia rencanakan sebagai dana perjalanan ibadah hajinya. Ia tak menghiraukan tentang kegagalan naik haji yang telah lama ia dambakan. Baginya kebatalan demi menolong kehidupan si janda beserta anak-anaknya adalah lebih penting daripada impiannya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ia lantas kembali ke kediaman si janda dengan membawa sekantong uang dirhamnya. Ia meminta agar uang ini dimanfaatkan untuk si janda sebagai modal dan membuka usaha, hingga nanti kehidupan dan anak-anaknya tidak lagi mendapat kesulitan seperti yang terjadi pada saat ini. Masya Allah, ternyata akibat amal itulah engkau menjadi sebab diterimanya 700.000 jamaah haji di tahun ini. Ujar Ibnu Mubarak yang terharu mendengar kisah Al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq yang tak mengerti maksud Ibnu Mubarak pun terlihat kebingungan. "Apa maksud dari perkataanmu, wahai orang yang datang kepadaku dengan tiba-tiba?" Lalu Ibnu Mubarak akhirnya menjelaskan tentang mimpinya. Ia mendengar percakapan dua malaikat yang tadi, yang 700.000 jamaah haji tidak diterima hanya karena satu orang yang batal berangkat haji, yaitu Muwaffaq. Yang 700.000 itu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Dia tidak berangkat haji, tapi di hadapan Allah ia berstatus haji. 700.000 jamaah haji yang tidak diterima karena kebaikan Al-Muwaffaq satu orang ini yang batal hajinya. Yang 700.000 itu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mungkin sebagian para ulama meragukan kesahihan tentang kisah yang diceritakan tadi, karena ada sebagian yang mengatakan peristiwanya ini bukan seperti itu, tetapi justru Abdullah bin Mubarak dan rombongannya yang menemui langsung seorang perempuan yang kelaparan itu sampai harus mengambil makanan berupa hewan mati di pembuangan sampah
untuk dimasak. Dan melihat hal itu, Abdullah bin Mubarak pun memutuskan untuk menyedekahkan hartanya untuk sang perempuan yang sangat menyedihkan tadi. Dan Ibnu Mubarak mengatakan, menyumbang kepada orang yang tidak mampu lebih utama dibandingkan berangkat ibadah haji pada tahun ini. Ini dalam kisah lain. Kisah yang disebutkan tadi bersumber daripada Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Kisah-kisah teladan ini mendahulukan membantu orang miskin, membantu menolong orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang butuh bantuan. Ini adalah lebih diutamakan daripada melaksanakan ibadah haji. Apalagi kalau sudah melaksanakan ibadah haji, apalagi kalau sudah berkali-kali bahkan ibadah haji, masih ingin saja berangkat ibadah haji, sementara ada tetangga, ada saudara kita yang butuh bantuan, ekonominya lemah, butuh pertolongan, dan tidak kita hiraukan. Alangkah kita ini sangat keras hatinya jika tidak peduli dengan sesama hanya untuk melakukan ibadah haji yang sudah berkali-kali. Dari kisah singkat ini kita bisa mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya, terutama saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga diterima oleh Allah dan menjadi haji yang mabrur. Demikian pula kita yang kebetulan diberikan kehidupan yang leluasa oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan segan-segan untuk membantu sesama. Ulurkan tangan kepada orang-orang yang butuh bantuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.